Video ini tentang analisa fundamental saham MNCN dilihat dari keuangannya 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar MNCN itu sendiri, dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum dimulai, saya minta tolong like video ini dan tulis MNCN di komen. Kalau nanti buat Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh kok cabut like dan hapus komennya lagi. Gimana? Oke ya? Kalau begitu saya tunggu selama 3 detik ke depan. 1. Udah di like videonya? 2. Udah tulis MNCN di komen? 3. Sip. Dari hati terdalam, terima kasih banget buat yang mau ngelakuin. Ngomong-ngomong nih sebelum masuk ke pembahasan ya, terakhir motong. Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Ya, sahamnya itu bocorannya memenuhi kriteria ini: fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau mau ngakses bocoran saham yang layak investnya, itu bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita sekarang masuk ke video. Video ini direkam 8 Februari. MNCN closing di berapa nih tadi? 705. Bentar. 8 Februari 705 bener ya. Ini sekarang 8 Februari bener, closing di 705. Oke. MNCN, MNC ya. Apa tuh namanya di TV? Namanya apa? Channel ya namanya. Ya kok saya lupa sih, saya nggak pernah nonton TV lagi nih. Ya pokoknya itulah CRCTI, SCTV gitu namanya apa sih? Channel ya? Iya channel ya namanya. Ya udah, jadi MNCN itu adalah bisnisnya di bagian TV lah ya. Jumlah saham yang beredar 15 miliar. Jumlah saham yang beredar 15 miliar. Komposisi di masyarakat 47%, ini bagus ya. Hutang 13%, ya ini bagus banget ya. Ini hutang 13% tuh kayak orang punya harta 100 juta tapi dia cuma punya utang 13%, 13 juta. Kapanpun dia mau lunasin bisa gitu ya. Oke, itu betapa bagusnya hutang cuma 13%. Ekuitas itu kalau di kemanusiain ya, kalau di keorangin itu kayak uang dia yang ada di rekening. Oke, jadi ekuitas sama dengan rekening gitu kira-kira. Nah di 2022 ini ekuitas MNCN itu ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir ya. Ini 2019 cuma 11 triliun, 2020 13 triliun, 2021 16 triliun, 2022 18 triliun ya. Naik terus selama 3 tahun terakhir dan terbesar selama 4 tahun terakhir. Oke. Sekarang tugas kita adalah memprediksi kuartal ke kuartal ya. Tadi kalau ini ke kiri ke kanan itu kan per tahun gitu ya. Sekarang kuartal ke kuartal, jadi atas ke bawah gitu ya. Di sini saya akan masukin 4%. Kenapa saya masukin 4%? Ya karena 2019 Q3 ke Q4-nya naik 50%. 2020 naik 4%, 2021 naik 4%, 2022 saya masukin 4%. Kenapa? Ya katakanlah 4% ini adalah zamannya pandemi dan setahun setelah pandemi tetap naiknya cuma 4%. Jadi ya saya nggak mau muluk-muluk, 2022 ini saya tulis aja 4% juga. Bisa aja saya tulis 5%, tapi namanya ngitung kan mendingan yang buruk-buruknya dulu gitu ya. Jadi di sini saya tulis 4%. Oke. Topik ekuitas, topik rekening selesai. Sekarang kita masuk ke topik laba ya. Laba kalau dikeorangin itu kayak gajian ya, kayak gajian. Jadi gajinya tinggi sudah sewajarnya kalau rekeningnya isinya gendut gitu ya. Karena kalau gaji seseorang makin tinggi, rekeningnya kurang lebih bisa jadi makin besar gitu ya, isinya gitu ya. Oke, labanya MNCN di 2019 1,6 T. 2020 1,3 T ya, turun. 2021 naik lagi nih 23%, dan 2022 ini turun meskipun turunnya cuma sedikit gitu, cuma 2% gitu ya. Nah, PR kita lagi sama ya. Q3 ke Q4-nya berapa nih? Kalau tadi disuruh nebak Q3 ke Q4 ekuitas, sekarang kita suruh nebak Q3 ke Q4 labanya. Oke. Di sini saya akan tulis 34%.
Kenapa 34%? Kenapa saya prediksi 34%? 27% ini pas pandemi ya. Katakanlah ini yang terburuk ya. Terus 34% sebelum pandemi. Oke. 2021 setelah pandemi. Oke. Jadi kalau ditanya ke saya, sebenarnya saya yakinnya ini 41% ke atas atau setidaknya 41% gitu ya. Yang pasti nggak nyampe 27% ya. 27% ini kayaknya yang terendah gitu ya. Nah, saya nulis 34% aja karena jaga-jaga, atau boleh juga sih mungkin kalaupun 41 turun tapi nggak nyampe 34, mungkin ya 37 38 gitu ya, atau 40 deh ya, 40 kurang dikit dari 41% gitu ya, atau ya 40 38 39 lah, sekitar segitu ya. Oke, selesai topik laba. Sekarang topik dividen. Dividen kalau di keuangan itu adalah topik sedekah ya. Jadi percuma ada nih kan, ada orang yang berpikir kayak gini, percuma orang itu kaya, orang itu bisnisnya gede banget, tapi kalau dia nggak pernah membantu orang sekitar ya, uangnya nggak pernah disumbangin ke orang sekitar, uangnya nggak pernah untuk pembangunan sekitar gitu ya. Nah, dividen juga sama. Di saham ada sebagian investor yang merasa bahwa percuma suatu saham ekuitasnya makin membesar gitu ya, kayak ini kan dari tahun ke tahun makin membesar gitu ya, labanya terus meningkat gitu ya, kalau nggak pernah bagi dividen, kalau nggak pernah bagi-bagi ke investornya gitu ya. Nah, saya pribadi orang yang percaya sama hal itu ya, jadi sangat memegang erat prinsip tersebut ya. Jadi kalau ada saham ekuitasnya membesar terus, labanya meningkat terus tapi nggak pernah bagi dividen, bagi saya nggak terlalu menarik gitu ya. Setiap orang beda-beda kan cara memvaluasinya. Nah, saya memvaluasinya dari dividen gitu. Oke, di dividen ada 3 istilah. Ada namanya EPS, ada DPS, dan ada DPR ya. Untuk ngerti apa itu kita masuk ke 2019 langsung aja. Di 2019 dia punya keuntungan ya, EPS gampangnya keuntungan 916. Yang dibagiin ke investor ya, DPS 0. Berarti DPR-nya 0%. Kenapa 0%? Ya karena 0 itu adalah 0% dari 906. Oke. Di 2020 dia punya EPS 116 ya, punya keuntungan 116. Yang diterima investor 8 perak ya. Dia punya keuntungan 116, yang diterima investor 8 perak. DPR-nya 7%. Kenapa 7%? Karena 8 itu adalah 7%-nya dari 116 ya. Jadi kita fokus ke DPR aja gitu ya. Di 2021 dia punya keuntungan 158, DPR-nya 0%. Sama kayak 2019, dia nggak bagi-bagi sama sekali. Oke. Nah, di 2022 berapa nih kira-kira DPR-nya? Karena begitu kita masukin angka DPR prediksi kita, langsung keluar nih, murah, wajar, dan mahal. Oke, kita bisa ngeliat ke sejarahnya dulu ya. Sejarahnya bagi-bagi dividennya MNCN tuh 2008 bagiin, 9 bagiin, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nggak bagiin, 21, 22. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditarik secara waktu panjang ya, waktu yang lama, dividen ini MNCN ini sebenarnya royal ya bagi dividen gitu ya. Cuman mungkin bagi dividennya kecil gitu ya, cuman 7% gitu. Yang normalnya tuh kalau perusahaan bagi dividen tuh sekitar di 50% gitu. Atau ya miris-mirisnya 30% gitu. Jadi MNCN ini kayak setengah-setengah menurut saya loh ya. Jadi kayak dia nggak pengen dibilang nggak bagi dividen gitu ya. Dia pengennya dibilang saham yang bagi dividen gitu, tapi bagi dividennya kecil gitu ya, cuma 7% gitu ya. Nah, ini mungkin agak bingung sedikit cara bacanya. Jadi gini, misalkan 2019 nih ya, 2019 kan dia berjalan dong usahanya ya kan. Nah, setelah tutup buku 2019 dia punya keuntungan dong, dihitung kan. Nah, 916. Nah, kalau dia punya keuntungan di 2019 dan dia bagi dividennya nggak di 2019, kan 2019 perhitungannya. Jadi kalau misalkan MNCN 2019 dia bagi dividen, maka tanggal pembagian dividen itu di tahun 2020 gitu ya. Jadi yang Anda lihat di sini, ini tuh tanggal bagi-baginya
Ya, jadi kalau di sini ada 19 Desember 2008. Ini yang dia bagiin adalah EPS tahun 2007 gitu ya. Dibaginya 2008, ya kan? Kayak gitu ya cara bacanya. Nah, jadi kalau yang ini 2019 ya, dia nggak bagi dividen, ya iya tinggal dilihat nih. Ini kan 2019. Berarti di 2020 dia nggak bagiin sama sekali nih. Coba lihat. Tuh, nggak ada ya. Nggak ada sejarahnya dia di 2020, sepanjang tahun 2020 dia bagi dividen ya. Berarti kalau sepanjang 2020 dia nggak ada tanggal bagi dividen, berarti itu artinya di 2019 keuntungan 2019 nggak dia bagiin ya. Lagi di 2021 dia punya EPS 158. Kalau misalkan keuntungan EPS 2021 ini dia bagiin, berarti harusnya ada tanggal nih di tahun 2022 bahwa dia melakukan pembagian dividen. Nah ini kan nggak ada, ya kan? Ini sekarang udah 2023 loh, ya. Jadi sepanjang tahun 2022 dia nggak ada tertera sejarahnya dia bagi dividen. Berarti kalau 2022 nggak pernah bagi dividen, berarti hasil IPS 2021 dia nggak bagi sama sekali. Nah ini 0% gitu ya. Nah kembali yang tadi. Jadi kita masukinnya berapa nih DPR di 2022 gitu ya. Saya udah bikin 3 skema. Pesimisnya saya masukin 0%. Kenapa bisa 0%? Ya secara 3 tahun terakhir ada kok datanya dia emang pernah bagiin DPR-nya 0%. 2 kali lagi. 2019 dan 2021. Jadi skema pesimis saya dia bagi 0%. Skema confident saya ya, kalau ditanya yakinnya ke saya, ya dia baginya 0% juga gitu. Karena dia kayak angot-angotan gitu, kayak mut-mutan gitu ya. Dan optimisnya saya, kalaupun dia bagi dividen 7%, yaitu tahun 2020 gitu 7%. Jadi di sini saya masukin aja angka yang optimisnya ya, 7%. Ini begitu di enter akan keluar nih di sini. Murah, wajar, dan mahal. Saya enter ya, bismillah. Oke, kalau ini udah di enter 7%, maka kisaran harga wajarnya MNCN itu ada di 106. Ya. Udah kelewat 85% nih. Sekarang kan harganya 705. Harga wajarnya ada di 159. Ya, udah kelewat 77%. Harga mahalnya ada di 213, udah kelewat 70%. Jadi kalau disimpulin nih, MNCN nih, ya. Tadi kan saya bilang apa? Ada 3 faktor ya kalau investor mau masuk ke saham. 1, fundamentalnya mewah, valuasinya murah, prospeknya cerah. Kalau secara fundamental oke, mewah. Ini mewah lah pokoknya, ekuitasnya tetap naik, labanya ya ini turun sih tapi turunnya dikit gitu ya. Pokoknya fundamental mewah lah MNCN. Tapi valuasinya udah mahal ya. Valuasinya kenapa saya bilang mahal ya? Karena saya dari sudut pandang dividen yang menganggap ya 2022 seoptimis-optimisnya paling DPR-nya 7%. Ya kalau 7% hasilnya seperti ini gitu. Kalau secara prospek ya kayaknya menurut saya nih ya. Nih lagi nih prospek. Bagian prospek saya tinggalin kepada Anda buat Anda yang mau masuk MNCN gitu misalnya. Anda udah kesengsem atau Anda baca berita dari mana atau Anda dengar dari temen apa gitu ya. Ya silakan Anda dalamin prospeknya. Tapi kalau dari saya kasar secara nalar biasa doang, kayaknya orang udah banyak beralih ke YouTube gitu ya. Nggak seluruh Indonesia sih, cuman ya setidaknya anak muda kayaknya udah hijrah. Udah pindah gitu, nggak terlalu nonton di TV banget gitu. Kalau angkatan saya kan dulu zamannya kecil ya iya nonton di TV, tapi kayaknya kalau makin kesini ya kan ya paling orang-orang tua aja. Kalau yang udah kerja juga mungkin udah berkurang kayak nontonnya, udah lebih pindah ke YouTube. Jadi kalau secara prospek menurut saya paling standar atau malah kayak lebih agak madesu gitu, agak buruk menurut saya. Kalau Anda punya pengetahuan lebih atau insight lebih dalam ya itu saya serahkan ke Anda, karena kan tadi faktor ketiga itu adalah prospek gitu ya. Fundamental, valuasi, dan prospek. Bagi saya fundamentalnya bagus, prospeknya semi madesu gitu ya, standar atau lebih ke arah madesu, tapi saya bisa salah. Tapi kalau secara valuasi yang saya gunakan dividen ini adalah udah kemahalan. Kecuali coba misalnya tiba-tiba MNCN baginya nggak 7%, misalkan DPR-nya 10% misalnya.
Masih kemahalan juga, kalaupun 10%, 15. Masih mahal, 20, 25, 30. Nah, kalau kira-kira nih keuntungan selama 2022 akhirnya diputusin bahwa DPR-nya ya, akhirnya diputusin bahwa oke deh kita bagi dividen gitu ya, oke ya. Jadi ini misal pertama diputuskan akan bagi dividen ya. Jadi bukan kayak 2019 atau 2021 nih. Ini kan nggak bagi dividen sama sekali gitu ya. Jadi pertama misalkan diputuskan bagi dividen. Yang kedua misalkan diputuskan DPR dividennya itu 30% gitu ya. Maka itu barulah MNCN di harga sekarang 705 itu masih ada di harga wajar gitu. Menuju ke harga mahalnya baru ada di potensi naik 29%. Atau misalkan Anda berpikir, DPR biasanya kalau perusahaan bagi dividen 50% Min. Iya, secara default, secara rata-rata kayak gitu. Tapi MNCN kan nggak tahu nih, di 2020 aja 7% gitu ya. Tapi katakanlah 50%, katakanlah. Nah, kalau misalnya MNCN tiba-tiba memutuskan bagi dividennya 50%, ya itu baru tuh harga murahnya aja ada di 759 ya. Belum nyentuh harga murah nih sekarang di 705 nih. Misalkan DPR-nya 50%, misalkan ya. Harga wajarnya dari 1100, mahalnya dari 1500. Tapi itu sekali lagi harus dua jika ya. Jika pertama adalah jika dia membagikan dividen. Jika kedua adalah membagikan dividen 50%. Jika salah satu dari jika tadi nggak terjadi, apalagi yang pertama misalnya ternyata dia nggak memutuskan bagi dividen, ya udahlah, hilanglah harapan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda berpikir kemungkinannya berapa Min? Kemungkinan MNCN bagi dividen? Ya sebenarnya sih kalau ditanya kemungkinan tinggi ya, karena sepanjang sejarah dia sebenarnya bagiin dividen juga gitu. Maksudnya bolong baru di 3 tahun terakhir doang gitu. Baru 3 tahun terakhir doang kan dia bolong gitu ya. Tapi kalaupun dia bagi dividen, besaran DPR-nya itu yang masih misterius gitu ya. Gitu. Jadi secara dia bagi dividen bisa jadi dia tobat gitu ya. Oke, kumat di 3 tahun terakhir gitu ya. Oke, dia kumat. Tapi bisa jadi dia tobat, tapi setobat-tobatnya dia DPR-nya ini yang mengkhawatirkan. Kalau tiba-tiba dia bagi 50% aja, bisa nih MNCN naik tinggi. Anda bisa cek saham apa ya, INDR kalau nggak salah. Nah, INDR saya juga udah buat videonya ya, INDR gitu ya. Nah, INDR di sini sideways lama, tiba-tiba di sini dia mutusin bagiin dividen. Jadi di sini tiba-tiba dia labanya gede, naik 2000%. Terus laba naik 2000%, terus dia mutusin bagi dividen dengan DPR 50%. Wah, di sini naik tinggi. Naik tinggi banget. Orang langsung pada berebut kan, pada mau dapat dividennya gitu kan. Nah, itu Anda bisa nonton analisanya, udah pernah saya buat analisa saham INDR. Nah, kira-kira MNCN kalau tiba-tiba dia memutuskan bagian dividen dengan DPR 50%, kira-kira dia bisa kejadian kayak INDR, tiba-tiba naik gitu ya. Kalau enggak, ya tinggal ngarep si Bapak Heritano ya, kalau orang nyebutnya Heritanos. Heritanos menggoreng sahamnya gitu, karena kalau dari MNCN itu sendiri ya valuasinya dia udah mahal gitu. Jadi kalau nggak digoreng kayaknya sih nggak naik gitu. Atau kalau nggak bagi dividen dengan DPR gede kayaknya dia nggak naik gitu. Ya, jadi ya semoga Anda tahu, semoga Anda bisa mutusin ya kalau Anda mau masuk, jadi masuk apa enggak. Kalau Anda mau nge-hold, apa mau di cut loss terus pindah ke saham lain, atau mau di hold aja nunggu sahamnya digoreng, atau berharap atau tiba-tiba membaca tanda-tanda alam bahwa siapa tahu MNCN DPR-nya 50% gitu ya. Itu terserah Anda. Saya tutup dengan, kalau Anda suka analisa seperti ini gitu ya, analisa dari channel Saham Nyantai ya, yang ya nggak terlalu pom-pom, nggak terlalu fear juga, apa adanya aja, Anda boleh subscribe channel Saham Nyantai ini ya, jangan malu-malu gitu ya. Tapi kalau Anda nggak suka juga nggak apa-apa. Terus pengingat saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah ya. Kalau MNCN ini kan fundamentalnya mewah tapi valuasinya udah mahal gitu ya.
dan prospeknya semi-semi. Nah, ini saya punya bocoran saham yang tiga-tiganya checklist ya. Fundamental mewah, valuasi murah, prospek cerah. Anda bisa akses sahamnya, bisa akses bocorannya dengan klik link yang ada di deskripsi. Gitu, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.